Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Udah lihat video saya sebelumnya? Gimana? Ada masukan? Atau ada hal yang ini nggak bagus nih? Atau ada teman-teman yang ingin request minta review buku tentang apa, tema apa? Insya Allah selama saya pernah baca bukunya dan temanya pas sesuai dengan permintaan teman-teman, insya Allah saya akan mereview. Hari ini saya akan mereview buku lama juga, persis seperti kemarin, masih buku lama juga. Judulnya Creative Writing, karya A.S. Laksana. Kenapa saya ingin membahas buku ini? Karena buku ini termasuk buku yang membantu saya dalam menulis, membantu hambatan saya dalam menulis. Jadi untuk teman-teman yang ingin jadi penulis, buku ini menurut saya pas sekali. Judulnya Creative Writing, terus subjudulnya Tips dan Strategi Menulis untuk Cerpen dan Novel. Walau subjudulnya itu terkait dengan penulisan cerpen dan novel, tapi di bab awal ini benar-benar dasar dalam menulis, yang juga bisa tips-tipsnya bisa digunakan untuk mereka yang ingin menulis non fiksi yang bukan cerpen dan novel. Oke, di sini A.S. Laksana menjelaskan bahwa hambatan orang pertama ketika ingin menulis adalah ketika di dalam dirinya sudah terhunjam di kepalanya, di otaknya, di pikirannya, bahwa saya harus menghasilkan tulisan yang baik, yang bagus. Nggak salah punya keinginan menghasilkan tulisan yang baik dan bagus, tapi jangan ini dijadikan beban. Sebab kalau dijadikan beban, ketika sudah mulai menulis terus kita nilai tidak bagus, langsung kita hapus. Nulis lagi, belum selesai, langsung hapus. Akhirnya tidak ada satupun tulisan yang jadi. Oleh karenanya, di sini A.S. Laksana menganjurkan agar kita dapat menghasilkan satu tulisan, maka buatlah tulisan yang buruk. Aneh, unik, aneh kalau menurut saya. Orang maunya menghasilkan tulisan yang baik, yang bagus, tapi A.S. Laksana menganjurkan untuk menulis atau membuat tulisan yang buruk. Tapi untuk tahap awal, menurut saya ini suatu hal yang wajar, tidak aneh gitu loh, suatu hal yang biasa. Karena orang yang membuat tulisan yang buruk itu adalah orang yang menuangkan segala isi pikirannya, segala isi hatinya, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakannya ke dalam tulisan, tanpa mempedulikan ejaan yang disempurnakan, baku atau tidak baku kata yang digunakan, tanpa mempedulikan alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga ini udah pas belum, saling berkaitan, saling berhubungan apa tidak. Nah, orang yang membuat tulisan buruk tidak mempedulikan itu semua. Yang penting dia menuangkan seluruh pikirannya, seluruh yang dirasakannya, semua yang diketahuinya ke dalam tulisan, tanpa mempedulikan tadi yang saya katakan tadi, ejaan yang disempurnakan, alineanya udah pas belum hubungannya, itu. Nah, kalau orang dari awal diminta untuk membuat tulisan yang buruk, maka dia tidak akan beban untuk membuat tulisan. Dia akan menulis terus, akan menuangkan semua yang dipikirkannya, semua yang dirasakannya, semua yang diketahuinya yang berkaitan dengan itu. Tidak ada beban, tidak ada itu yang namanya baru satu alinea hapus, nggak bagus, nggak bagus. Ya, karena dia tidak dibebani dengan harus membuat tulisan bagus di awal.
dia hanya diminta untuk membuat tulisan yang buruk. Dia tuangkan semua pikirannya, dia tuangkan semua yang dirasakan dan semua pengetahuannya hingga satu tulisan selesai. Setelah selesai baru dia melihat, oh ini alineinya nggak berhubungan, ini harusnya di atas, ini di bawah, kayak begitu. Itu pasti nanti akan bisa ketemu, bisa kelihatan. Terus oh ini kata-katanya nggak baku, oh ini bahasa daerah yang mungkin tidak semua orang tahu gitu ya. Nanti akan digunakan juga, harus ada footnote-nya, ada catatan kaki untuk menjelaskan makna itu. Itu akan ketemu nanti. Makanya dalam tulisan itu, untuk sebuah tulisan yang baik ada 2 tahapan. Pertama, membuat tulisan hingga selesai. Kedua, baru ngedit. Nah, yang dimaksud membuat tulisan di sini adalah membuat tulisan yang buruk. Untuk tahap awal ya, untuk tahap awal buat tulisan yang buruk. Baru setelah itu mengedit. Oleh karenanya, menulis dan mengedit tidak bisa dilakukan dalam satu waktu. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau menulis dan mengedit dilakukan dalam satu waktu, gambarannya begini. Ketika kita lagi nulis, oh ini nggak bagus sih, ganti. Oh nggak begini maksudnya, ganti lagi, hapus. Nggak begitu. Pokoknya tulis dulu semuanya hingga selesai, baru diedit. Maka tips pertama adalah buatlah tulisan yang buruk. Di buku ini A.S. Laksana mengatakan bahwa tulisan yang buruk itu lebih baik daripada tulisan yang bagus tapi tidak pernah ada, tidak pernah selesai gitu. Tulisan buruk yang selesai lebih baik daripada tulisan bagus tapi yang tidak pernah selesai, bahkan tidak pernah ada, hanya ada di angan-angan aja, hanya ada dalam ide saja di kepala gitu. Kenapa? Karena tulisan buruk yang selesai bisa diedit. Kalau tulisan bagus yang hanya dalam angan-angan, baru dalam ide, baru dalam niat, apanya yang diedit gitu kan? Nah itu dia maksudnya gitu. Di sini juga A.S. Laksana menggambarkan sesuatu yang buruk itu tidak selalu tidak bisa bermanfaat. Jadi di sini sutradara Star Wars dijelaskan ketika mencari tokoh antagonis dari tokohnya, dia mengorek-korek sampah ya, mengorek-korek sampah. Terus dia menemukan boneka bebek yang mukanya terbakar. Dari sini dia timbul ide, wah ini bisa jadi tokoh antagonisnya gitu dibilang gitu. Sama juga dengan menulis. Tulisan buruk itu bisa diperbaiki, bisa jadi bagus. Tapi tulisan yang bagus tapi tidak pernah ada, atau tulisan bagus yang tidak pernah selesai, tidak bisa dimanfaatkan. Oke, hari ini cukup sekian pembahasan kita tentang creative writing. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.